Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali bertemu di rumah dari rumah-rumah Allah untuk melanjutkan pengajian rutin kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Jemaah rahimakumullah, di kesempatan pagi hari ini kita memasuki bab thaharah lis-shalah, ya. Bab thaharah lis-shalah. Kita akan bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhur, ya. Tidak diterima sholat seseorang tanpa tuhur, tanpa bersuci. Artinya sholatnya nggak sah. Ya. Maka ketika kita hendak sholat, hendaknya kita bersuci. Ya. Kemudian, wat taharatu naw'an. Ya. Taharah itu ada dua jenis. Taharah ada dua jenis. Bersuci itu ada dua jenis. Ya. Yang pertama, taharatun bil ma'. Yang pertama, ya, thaharah atau bersuci dengan menggunakan al-ma. Ma itu apa? Air, ya. Jadi kalau antum manggil ma, gitu, arti apa? Air. Jadi ma itu air, al-ma, ya. Wa taharatun bis-sa'id, dan yang kedua, thaharah atau bersuci bis-sa'id dengan menggunakan debu atau tanah, debu yang suci, tanah yang suci, ya. Awalan, yang pertama at-thaharatu bil ma'. Ya, yang pertama, pembahasan yang pertama adalah thaharah dengan menggunakan air. Di antaranya al-wudu wal ghusl. Thaharah dengan menggunakan air itu ada dua. Yang pertama wudu, dan yang kedua mandi besar, mandi junub atau mandi wajib. Nah, pembahasan yang kita akan bahas di pagi hari ini adalah al-wudu. Ya, tentang berwudu. Sifatuhu. Nah, kita masuk kepada sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Humran maula Utsman, dari Humran maula Utsman. Maula itu apa? Maula itu mantan budak, ya. Mantan budaknya Utsman. Berarti Utsman dulu punya budak yang namanya siapa? Humran, ya. Dari Humran, mantan budaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan termasuk salah seorang sahabat, ya, yang memiliki banyak keutamaan. Di antaranya Allah berikan Utsman bin Affan itu ilmu agama. Yang kedua, Allah berikan kekayaan. Bahkan sampai sekarang di Saudi itu masih ada apanya, Pak? Masih ada rekeningnya atas nama Utsman bin Affan, ya. Kebun kurmanya masih ada, sumur yang dibeli dari orang Yahudi ketika Utsman beli dari orang Yahudi itu masih ada, iya. Bahkan kalau nggak salah dijadikan hotel Utsman bin Affan, ya, di Madinah ada tuh hotel Utsman bin Affan, masih ada sampai sekarang, Masya Allah, ya. Ana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda'a, ya.
bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, meminta air wudu, ya. Kemudian fatawaddoa, maka Utsman berwudu. Faghassala kaffaihi thalatha marrat. Ya. Maka yang pertama beliau mencuci tangannya, ya, kedua telapak tangannya thalatha marrat. Thalatha marrat. Ya. Yang namanya telapak tangan sini, Pak, terbasuh semua, baik punggung tangan maupun telapaknya. Ya. Jadi bukan yang basah telapaknya saja, enggak, punggung tangannya pun basah. Berapa kali? 3 kali. Ya. Summa madmada wastansar. Ya. Kemudian setelah itu madmada wastansar. Madmada itu apa? Kumur. Ya, memasukkan air ke dalam mulut, kemudian madmada, kumur-kumur, bersamaan dengan itu wastansar, memasukkan air ke hidung. Jadi antum ambil air satu tangkupan tangan, ya, masukkan ke mulut, bersamaan itu masukkan ke dalam hidung. Setelah air masuk ke mulut, jangan lupa madmada. Ya, madmada itu kumur. Dulu waktu anak kuliah itu ada teman, ya, suruh baca Al-Quran sama dosen, Pak. Ya. Sudah selesai, kemudian ditegur sama dosen ke bahasa Arab. Anta, ya, tamat madau taqra. Kamu itu kumur-kumur baca Quran itu. Kamu itu kumur-kumur atau baca Quran. Jadi bacanya itu ngeriung, apa namanya, kayak ngambak gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu itu kumur-kumur baca Quran. Anda tamat madau taqra gitu. Baik. Kemudian setelah itu tsumma ghassala wajhahu thalatha marrat. Kemudian, ya, Utsman bin Affan ghassala wajhahu thalatha marrat, ya, mencuci wajahnya sebanyak tiga kali, ya. Nah, ghuslu atau ghassala di sini bukan hanya mencuci saja, bukan hanya membasuh, namun juga meratakan air. Jadi airnya diratakan, ya. Summa ghassala yadahul yumna ilal mirfaqi thalatha marrat. Setelah itu kemudian Utsman bin Affan, ya, mencuci tangan kanannya, yadahul yumna ilal mirfaqi. Ya, mirfaq itu apa? Siku. Tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Caranya gimana? Dari jari-jari ke siku atau dari siku ke jari-jari? Dari jari-jari ke siku. Goslu, kalau ada kata goslu, ya, pengertiannya dia mencuci, kemudian meratakan air. Ya. Artinya apa? Seluruh tangan ini sampai ke siku harus basah. Jangan apa, telapak tangan sampai punggung tangan saja, namun seluruhnya diratakan air sampai dengan ke siku. Ya. Summa ghassala yadahul yusra mithla dzalik. Kemudian Utsman juga, ya, membasuh tangan kirinya seperti beliau membasuh tangan kanannya. Berapa kali? 3 kali. Dari arah ujung jari-jari ke siku, diratakan air tersebut. Summa masaha ra'sahu. Kemudian, ya, beliau, yaitu Utsman bin Affan, mengusap kepalanya. Ya, diusap kepalanya. Mengusap kepala gimana caranya? Ambil air, ya, kemudian buang air tersebut, usap kepala dari depan ke bagian belakang, ya, sampai batasan leher sini, ya. Kemudian tarik lagi ke depan, ya, kemudian membasuh kedua telinga sekali saja, ya. Kemudian summa ghassala rijlahul yumna ilal ka'bain thalatha marrat, ya. Kemudian beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, mencuci atau membasuh kedua kaki kanannya, ya, mencuci kaki kanannya ilal ka'bain thalatha marrat, sampai dengan mata kaki ka'bain thalatha marrat. Ini artinya ketika membasuh atau mencuci kaki, ya, maka ka'bain itu apa tadi? Mata kaki harus basah, Pak. Ya.
Kalau nggak basah, khawatir wudunya tidak sah. Ya. 3 kali. Tsumma ghasalal yusra mithla dzalik. Kemudian beliau pun ya radhiyallahu anhu mencuci atau membasuh kaki kirinya sampai mata kaki seperti beliau membasuh kaki kanannya sampai mata kaki berapa kali? 3 kali, ya. Tsumma qala, kemudian setelah itu Utsman berkata kepada budaknya Humron. Kata Utsman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat sendiri, kata Utsman. Aku melihat langsung dengan mata kepalaku sendiri, ya, bahwa Rasulullah SAW berwudu seperti wuduku ini. Berwudu seperti wuduku ini. Utsman langsung melihat, ya, sifat wudu Nabi. Kemudian Utsman praktekkan, ya, Umar ajarkan kepada mantan budaknya yang bernama Humron. Tsumma qala, ya, kemudian beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza tsumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu seperti wuduku ini. Ini di sini disebutnya siapa? Rasulullah SAW. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, ya. Tsumma qama faraka'a rak'ataini, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat, ya, 2 rakaat, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, dengan tulus ikhlas, ya, dengan tulus ikhlas, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang terdahulu. Masya Allah, ya. Jadi bukan hanya berwudu saja, namun menyempurnakan wudu. Antum sholat 2 rakaat, ya, dengan ikhlas, kemudian ittiba'ur Rasul sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Coba yang dosanya sedikit, Cung. Ada yang berani. Oh, Masya Allah. Wah, luar biasa. Kita harus banyak belajar ya, Pak RT. Maka, ya, salah satu agar Allah mengampuni dosa-dosa kita terdahulu, diantaranya wudu sesuai dengan sifat wudu Nabi, kemudian sholat 2 rakaat dengan ikhlas dan ittiba'us sunnah, ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah diantara keutamaan berwudu, ya, dosa-dosa yang terdahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan berwudu yang kedua, yakni diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat yang lain, barang siapa, ya, berwudu dan menyempurnakan wudunya dari rumahnya kemudian berjalan ke masjid, maka 1 langkah kaki itu Allah menghapuskan dosa, dan 1 langkah berikutnya mengangkat derajat, ya, mengangkat derajat. Maka ada cerita, ada kisah ulama, jemaah. Rumahnya dekat dengan masjid, ya. Kalau di kita mungkin depannya masjid, ya. Jadi rumahnya di sini umpamanya, atau di rumahnya di sana, ya. Uniknya apa? Setiap mau ke masjid itu, ya, ulama tersebut muter dulu, Pak, ya, memperbanyak langkah kaki menuju masjid, ya, mutar dulu baru ke masjid, ya. Artinya apa? Cara tersebut boleh dilakukan, ya. Faedahnya apa? Ya, agar Allah, ya, banyak menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita, ya. Mutar dulu, ya. Kalau antum gimana? Mutar dulu mampir, ya. Lewat tersebut mutar, kemudian masuk masjid. Kemudian berikutnya, di antara keutamaan wudu, yakni Allah mudahkan jalan menuju surga. Ya. Ingat, ya, hadis tentang Nabi SAW mendengar terompahnya siapa? Bilal. Ya. Nabi heran, kemudian bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa yang menyebabkan terompahmu tuh aku mendengar di surga terompahmu? Maka apa kata Bilal? Ya, aku senantiasa memperbaharui wudu, kemudian sholat 2 rakaat. Oh, ternyata itulah yang menyebabkan terompahmu ini terdengar di surga, ya. Kemudian berikutnya keutamaan wudu, di antaranya, ya, tanda yang membedakan umat Nabi SAW
dari umat-umat yang lain. Ya, pembedanya adalah dari bekas-bekas wudu. Nabi akan mengetahui umatnya nanti di hari kiamat dari bekas-bekas wudunya. Ya. Kemudian keutamaan wudu berikutnya, wudu sebagai nur. Nur itu apa? Cahaya. Ya, cahaya bagi orang-orang yang beriman di hari kiamat. Makanya anggota wudu kita, Pak, nanti di hari kiamat itu bersinar, Pak. Dari situlah Nabi bisa membedakan antara umatnya dengan umat-umat yang lain. Ya. Dan yang berikutnya, yang terakhir, ya, wudu berfungsi sebagai pelepas ikatan setan. Ya. Karena dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ketika seseorang tidur, setan mengikat tengkuk seseorang dengan berapa ikatan? 3 ikatan. Jadi setiap kita tidur, Pak, malam hari, begitu sudah tidur, setan mengikat tengkuk kita. Tengkuk itu sini leher, Pak, dengan 3 ikatan. Kemudian Nabi bersabda, barang siapa yang bangun di tengah malam, kemudian dia berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Bangun tidur berzikir. Zikir bangun tidur. Ada yang hafal nggak? Boleh pulang ya, apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1 ikatan. Masih pegel-pegel dikit, masih sisa 2, Pak. Kan biasa kalau bangun tidur gimana? Pegel ya. Ya kerjaannya setan mengikat apa? Tengkuk seseorang. Ya. Lepas 1 ikatan. Kemudian barang siapa dia berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua, ya. Masih sisa 1. Kemudian apabila dia mengerjakan sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir, ya. Jadi di antara fungsi wudu itu untuk melepaskan ikatan setan, di mana di tengkuk seseorang ketika seorang tersebut tidur, ya. Dan kita nggak kerasa, ya. Setelah mengikat di tengkuk kita, setan bermalam di mana? Kata Nabi SAW, setan bermalam di mana? Tidur di mana? Di lubang hidung manusia, Pak. Ya. Habis ngikat, tidur dulu di lubang hidung kita. Makanya salah satu fungsi istinthar itu memasukkan air ke hidung itu untuk mengusir setan. Ya. Makanya kalau orang bersin itu, Pak, bersin, ya, doanya apa? Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Di antara keutamaan bersin, ya, kata sebagian ulama itu untuk mengeluarkan apa? Setan dari lubang hidung manusia. Makanya ketika antum wudu, ya, bersungguh-sungguhlah dalam istinsyak dan istinthar, dalam memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya, kecuali ketika sedang berpuasa. Maka jangan sampai terlalu berlebihan sehingga bisa masuk ke kerongkongan nanti, ya. Baik, kita masuk pembahasan berikutnya, syurutun, ya, sihatihi, ya, syarat-syarat wudu. Syarat-syarat sah wudu. Di antara syarat-syarat sah wudu, kalau kita bicara syarat berarti kita berbicara di luar ibadah, ya, di luar ibadah wudu. Namun kalau kita berbicara rukun berarti kita berbicara ketika sedang melakukan ibadah. Nah, apa saja syarat-syarat sah wudu? Ya, ada 2. Syarat yang pertama an-niyah. Niat. Ini, ya, harus niat. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bin niat. Itu dalilnya, ya. Sesungguhnya a'malu, ya, a'malu itu amal-amal, berarti jamak dari kata amal. Jamak dari kata amal itu a'mal. Nah, Nabi di sini mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Amal-amal itu banyak, Pak. Ya. Kalau jamak dalam bahasa Arab itu lebih dari 2. Dan wudu termasuk amal soleh. Ya. Wudu termasuk amal soleh. Ya. Itu tergantung dari niatnya. Ya, maka di antara syarat sah wudu yang pertama adalah niat. Ya. Kemudian
wala yushra'u talafudhu biha li'adami thubutihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyariatkan untuk melafalkan niat dengan lisan, ya. Tidak disyariatkan untuk melafalkan niat, ya. Kalau konteksnya wudu, melafalkan niat wudu tidak disyariatkan, ya. Karena tidak ada dalil yang sahih yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi nggak ada tuh nawaitu wudu dan sebagainya, ya. Niat untuk wudu tidak ada. Alasannya kenapa kira-kira, coba? Karena niat merupakan amalan hati, bukan amalan lisan. Maka cukup niat di dalam hati tanpa dilafalkan. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang sahih dari Nabi SAW bahwa Nabi melafalkan niat. Nggak pernah ada tuh, jemaah. Nabi mau wudu melafalkan niat, tidak ada. Para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sebagainya, tidak ada ketika wudu itu melafalkan niat, tidak ada. Namun mungkin dulu kita, ya Pak, ya, ketika masih SD, ya, belajar, ya, kalau mau wudu itu melafalkan nih, ya, benar nggak? Ya, harus baca dulu. Bahkan setiap basuhan anggota badan ada doanya. Jadi orang sebelum wudu udah ketakutan duluan. Waduh, ntar nggak hafal doa basuh tangan nih, basuh muka, basuh rambut, semuanya. Ya. Jadi seolah-olah tuh agama Islam itu apa? Sulit, ya, sulit. Ya. Ini juga terjadi pada jamaah umroh, jamaah haji, ya. Dapat buku, ya, dapat buku. Ada hal-hal yang memang tidak disyariatkan, ya. Setiap ini ya doanya seperti ini, setiap ini doanya seperti ini, ya. Kecuali yang memang sahih dari Nabi SAW. Sehingga apa? Jamaah belum umrah aja sudah pusing duluan, khawatir tidak hafal doanya, kan gitu, ya. Jadi ingat, niat itu amalan hati, tidak perlu dilafalkan. Sebagaimana sholat, sholat harus pakai niat, tidak? Niat, iya. Di antara syarat sah sholat itu niat, iya. Namun ingat, niat itu amalan hati, tidak perlu dilafalkan, iya. Tidak perlu dilafalkan, cukup di dalam hati saja, iya. Adapun, ya, orang yang melafalkan usolli fardu subhi rakaataini mustaqbilan qiblati adaan lillahi ta'ala, ya. Nah, ini pendapat Syafi'iyah. Pendapat Syafi'iyah. Yang konon katanya salah faham terhadap ucapan Imam Syafi'i. Apabila sholat maka keraskanlah. Difahami keraskan di sini maksudnya keraskanlah melafalkan niat. Padahal maksud Imam Syafi'i keraskanlah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, salah paham. Sebagian mereka mengatakan agar mantap, ya, niat di hati disatukan dengan lisan, kokoh baru takbir. Nah, itu alasan sebagian mereka, biar mantep, ya. Kalau bahasa Jawanya biar marem, ya, biar mantep, maka harus dilafalkan dengan lisan. Padahal cukup dengan hati, ya. Kenapa? Karena dilafalkan dengan lisan, ya, maka seluruh konsekuensinya, seluruh aktivitas kita, ya, kita harus lafalkan, ya. Saya niat bekerja untuk mencari nafkah, ya, di pagi hari karena Allah, ya. Mandi besar juga gitu nanti, membedakan mandi besar dengan mandi biasa. Nanti, ya, konsekuensinya harus diucapkan. Saya mandi biasa biar seger dan bersih, ya. Nanti mandi besar juga gitu. Saya mandi besar karena sedang junub, ya. Itu konsekuensi melafalkan niat. Jadi niat cukup di dalam hati, ya. Ini syarat sah pertama, ya. Syarat sah yang kedua, at-tasmiyatu, tasmiyah, ya. Tasmiyah itu apa? Tasmiyah itu bacaan lafal bismillah, itu namanya tasmiyah, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la salata liman la wudu'a lahu. Iya, tidak ada sholat bagi siapa saja yang tidak berwudu, tidak ada sholat. Artinya sholatnya nggak sah kalau tanpa wudu. Wala wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaih.
ya. Dan tidak ada wudu bagi siapa saja yang tidak menyebut nama Allah, ya. Artinya di antara syarat sah wudu setelah niat dalam hati, kemudian sebelum wudu kita baca tasmiyah, lafaznya bismillah, ya. Itu lafaz tasmiyah. Kalau lafaz basmalah gimana, Pak? Nah, itulah bedanya antara tasmiyah dengan basmalah. Kalau dikatakan kepada kita, silakan baca basmalah, maka kita baca bismillahirrahmanirrahim. Itu basmalah. Silakan baca tasmiyah, maka bismillah cukup. Itu beda basmalah dengan tasmiyah. Ya. Kalau mau makan, bacaannya basmalah atau tasmiyah? Mau makan nih, doa makan. Ayo, basmalah atau tasmiyah? Tasmiyah. Ya. Mau masuk kamar mandi, di awal dibaca tasmiyah atau basmalah? Tasmiyah. Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tasmiyah, bismillah. Mau membaca Al-Quran dari awal surat, tasmiyah atau basmalah? Basmalah. Kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Ya. Itulah beda antara tasmiyah dengan basmalah, ya. Mau menulis korespondensi, ya, nulis, ya. Kalau sekarang ya surat elektronik, WhatsApp, sosmed dan sebagainya, ya. Dimulai dengan tasmiyah atau basmalah? Ya, keduanya boleh, ya. Namun lebih ahsannya, lebih utama itu dimulai dengan basmalah. Bagaimana sunnah Nabi SAW, ya. Dan juga diantaranya sunnah para nabi dan rasul terdahulu, sunnahnya Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman alaihissalam menulis surat kepada Ratu Bilqis. Allah abadikan di surat An-Naml ayat 30, ya. Nabi Sulaiman mengatakan wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ya. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman, ya, dan aku memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu Nabi Sulaiman ketika menulis surat dimulai dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, sunnah Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada raja-raja kufar, ya, berkirim surat kepada raja-raja kufar agar memeluk Islam. Nabi memulainya dengan tasmiyah atau basmalah? Basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah wa rasulihi ila azimir rum Heraklius, ya. Dari Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, dari Muhammad bin Abdullah, seorang rasul untuk pembesar Romawi Heraklius. Oh, ya. Nah, ini bisa kita contoh, ya. Di antaranya apa? Ketika berkirim surat elektronik, artinya chat WhatsApp, ya, atau DM dan sebagainya, ya, maka hendaknya memulai dengan basmalah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau khawatir pegel jempolnya, ya, tasmiyah pun tidak mengapa. Bismillah, ya. Bismillah gimana kabarnya? Atau lebih bagus lagi, Bismillahirrahmanirrahim, apa kabarnya? Lagi di mana? Ya. Jangan disingkat, udah salam disingkat, basmalah disingkat. BSMLH. Aswarwat BSMLH-nya apaan? Kalau malas nulis, minimal ada stiker, Pak. Kan sekarang ada stiker tuh, ya. Kan ada sekarang, ya. Bismillahirrahmanirrahim ada, ya. Pakai stiker aja, gitu. Yang balas tidak usah balas wa bismillah juga nggak usah, ya. Langsung jawab saja kabarnya bagaimana, langsung kita jawab saja alhamdulillah baik, nggak usah wa bismillah baik, ya, baik, ya. Jadi itu ada dua rukun tadi, ya, syarat sahnya wudhu. Yang pertama tadi apa nih? Niat, ya, cukup di dalam hati. Kemudian tasmiyah, membaca tasmiyah, membaca basmalah, ya. Ada doa-doa lain nggak Ustaz? Nggak ada yang sahih dari Nabi, hanya itu saja. Niat terus baca tasmiyah, simple sebenarnya, ya, simple, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin, ya, rahimakumullah, yang berikutnya, yang ketiga di antara syarat sahnya wudu, al-muwalah. Al-muwalah itu bersambung, berturut-turut, tidak terjeda, itu namanya muwalah, ya. Maksudnya gimana? Untuk lagi wudhu, ya, pas basuh tangan, terus diam sebentar, ngopi dulu, gitu, ya. Ngopi dulu, tanggung ngopi dulu, ya.
santai karena masih panas santai sehingga mengering tuh, atau ada bagian yang tidak terbasuh. Ini nggak boleh, ya. Karena di antara syarat sah wudu itu mualah, berturut-turut berkesinambungan, jangan terputus. Ya. Wahiyat tatabu'u fil ghusli a'dha, ya. Dan mualah itu adalah ya berturut-turut atau bersambung di dalam meratakan atau mencuci anggota badan untuk berwudu. Ya. Wa adamul fasli bainaha bifasilin tawilin, ya. Tidak diselingi oleh pekerjaan lain. Jadi jangan ada selingan, Pak. Bifasilin tawilin, ya, dengan ya selingan atau pekerjaan yang lama. Ya tadi contohnya ya. Habis kumur-kumur basuh hidung, cuci muka, ngopi dulu. Ada tukang ketoprak dipanggil pesan dulu, belum makannya ya. Baru setelah itu lanjut cuci tangan gitu kan. Nah, ini nggak boleh, ya. Harus berturut-turut, jangan diselingi oleh pekerjaan yang lain. Kecuali ya diselingi oleh hal-hal darurat, nggak jadi masalah. Antum lagi ya, cuci tangan gitu ya, sampai ke siku tiba-tiba bersin ya, atau batuk, nggak jadi masalah. Atau gatal antum garuk, ya. Nah, ini nggak jadi masalah. Namun kalau diselingi dengan pekerjaan yang lama, ya, sehingga syarat sah yang ketiga ini ya tidak memenuhi syarat, maka khawatir wudunya tidak sah. Ya. Li hadits Khalid ibni Ma'dan, ya, dalilnya dari hadis Khalid bin Ma'dan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli. Nabi SAW ya pernah melihat seseorang yang sedang sholat, ya. Wa fi dhahri qadamihi ya la'matun atau mal'atun qadru dimrahim lam yusibhal ma'. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yu'idal wudu'a was shalah, ya. Bahwa Nabi SAW melihat seorang ya sedang sholat, dan di punggung telapak kakinya ya ada bagian sebesar uang dirham ya yang tidak tersentuh air wudhu. Jadi nggak rata, Pak. Ya, tidak tersentuh air wudhu. Maka Nabi memerintahkan kepada orang tersebut untuk mengulangi wudhu dan sholatnya kembali. Ulangi wudhumu, ya. Kenapa? Karena ada bagian ya di antara punggung atau telapak tangannya yang tidak terkena air sebesar uang dirham segini, Pak. Ya. Di antaranya apa? Karena tidak muallah, tidak berturut-turut ketika wudu, diselingi oleh pekerjaan yang lain. Ya. Jadi antum pastikan juga ketika wudu, dipastikan juga al-ghuslu itu ketika antum membasuh bagian wudu, pastikan juga diratakan, ya, diratakan. Belajar dari hadis ini, ada sebagian kecil anggota wudu kita yang tidak tersentuh air wudu, meskipun hanya sebesar uang dirham, ya, kecil uang dirham nih, ya, maka tidak ada sholat baginya. Artinya sholatnya tidak sah. Ya. Ada sebagian orang wudunya sembarangan, Pak, asal wudu aja ya. Ada nggak? Ada, ya. Orang-orang awam ya yang wudunya asal-asalan. Nah, ini khawatir sholatnya tidak sah. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kita masuk pembahasan berikutnya, faraiduhu, yaitu hal-hal yang fardu dalam wudu. Hal-hal yang fardu dalam wudu atau rukun wudu. Hal-hal yang fardu dalam berwudu atau rukun wudu, ya. Yang pertama dan yang kedua, ghuslul wajhi, ya. Ghuslul wajhi, membasuh wajah. Membasuh wajah, ya. Jadi kalau ada kata ghuslul di sini bukan hanya dibasuh, namun juga harus diratakan. Jangan sampai ada bagian wajah yang nggak kena air, ya. Ada sebagian pipi ini sini nggak kena air, ya. Sebelah kanan atau sebelah kiri, atau di bawah rambut sini nggak kena air. Nah, ini khawatir sholatnya tidak sah, ya. Jadi selain dibasuh juga air harus diratakan ke seluruh anggota wajah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa minhul matmadatu wal istinsyaq, ya. Dan di antara yang termasuk bagian wajah, ya, al matmadu,
wal istinsyaq, kumur-kumur dan juga memasukkan air ke dalam hidung. Ya, mulut termasuk bagian wajah, ya, hidung juga termasuk bagian wajah. Ini rukun yang berikutnya, yaitu memasukkan air ke dalam mulut, kemudian masuk bersama dengan itu memasukkan air ke dalam hidung, dan ingat madmadho, dikumur-kumur. Ya. Ternyata diteliti oleh dunia medis nih, di barat sana. Ya. Ketika wudhu kemudian kumur-kumur, ternyata di antara keutamaan kumur-kumur ketika wudhu bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang berada di dalam mulut, bakteri, kuman, ya. Itu bisa hilang dengan wudhu, ya. Kumur-kumur dengan sempurna. Kemudian memasukkan air ke hidung, istinsyaq, istinthar, ini juga diteliti oleh dunia medis. Ternyata keutamaannya, ya, kalau kita benar melakukannya itu bisa menghilangkan penyakit polip, sinusitis, flu, ya. Meskipun ya awal-awal mungkin kalau belum terbiasa sakit, ya, ini ya awal-awal sakit. Namun kalau sudah terbiasa, insya Allah itu bisa menghilangkan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh flu dan yang lainnya. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqain, ya, membasuh kedua tangan, ya, ilal mirfaqaini, sampai ke siku, ya. Dimulai dengan tangan mana? Tangan kanan, ya, dari jari terus ke siku, ini diratakan, ya. Jangan sampai seperti hadis tadi, Pak, ya, ditegur seseorang oleh Nabi SAW, kenapa ada bagian tangannya sebesar uang dirham tidak tersentuh air wudhu, suruh ulang lagi sholatnya. Wudhunya suruh ulang, sholatnya juga suruh diulangi, ya. Maka harus benar-benar ketika berwudhu, wudhu dan menyempurnakan wudhu kita sampai dengan siku, kemudian sebelah kiri juga sampai dengan siku, ratakan air tersebut, ya. Kemudian kalau susah air, maka kita bisa berwudhu dengan 1 gelas air. Anda pernah coba tidak? Wudhu dengan 1 gelas air mineral, itu bisa, ya, bisa. Kadang-kadang ada orang yang berlebih-lebihan menggunakan air untuk berwudhu, itu juga dicela oleh Nabi SAW. Berlebih-lebihan dalam berwudhu menggunakan air nggak boleh, ya, mubazir, ya. Jadi antum bisa sebenarnya kalau air sedang susah, ya, pamati umpamanya, air nggak keluar, ya, maka berwudhu dari 1 gelas air, bahkan masih sisa, Pak. Pernah coba nggak? Pernah, ya. Sisa atau habis? Sisa, Ustaz. Sisanya Anda minum habis. Kurang, ya. Jadi, ya, jamaah rahimakumullah, membasuh bagian anggota tubuh yang harus terkena wudhu 3 kali itu hukumnya sunnah. Yang wajib 1 kali. Dalam keadaan atau kondisi tertentu sulit air, maka tidak mengapa membasuh anggota wudhu itu 1 kali nggak jadi masalah, ya. Susah air, ya, atau lagi tawaf batal umpamanya, ya, nah, itu nggak jadi masalah, ya. Itu kalau 1 kali, ya, dan kita irit, ya, ketika berwudhu 1 gelas air mineral itu masih sisa, Pak, ya, masih sisa. Kumur-kumur sekali, kemudian cuci wajah sekali, diratakan, tangan sekali. Nah, ini masih sisa, ya. Nah, itu nanti insya Allah bisa dipraktekkan, ya, berwudhu dengan 1 gelas air mineral, ya. Kalau 1 air galon, ya jelas masih sisa, ya. Kalau 1 air gelas, kalau masih sisa luar biasa, ya. Baik, berikutnya yang keempat dan yang kelima, ya, mashur ra'si kulli wal udhunani minar ra'si, ya, membasuh, ya, seluruh bagian kepala, semuanya nih. Ini kepala, Pak, dari sini, ya, sampai belakang, ya, membasuh seluruh bagian kepala, wal udhunani minar ra'si, dan juga, ya, kedua telinga ini termasuk dari bagian kepala. Telinga itu termasuk bagian kepala, ya. Nah, itu rukun berikutnya. Bagaimana caranya? Ya, kaifiatnya, ambil air setangkupan tangan, kemudian buang air tersebut, kemudian kita basuh kepala kita dari depan, ya,
kemudian ke belakang, ya. Tarik lagi ke depan, kemudian kita basuh kedua telinga 1 kali. Nah, itu cara yang benar dalam membasuh kepala dan kedua telinga, ya. Bukan ini, ya, buka peci terus, itu ya. Nah, itu nanti ada pembahasannya sendiri itu Pak. Ya, ada pembahasannya sendiri. Nah, itu cara membasuh kepala dan juga kedua telinga. Kenapa? Karena kedua telinga ini termasuk dari bagian kepala, ya. Kemudian berikutnya jamaah kaum muslimin rahimakumullah, yang keenam, ya, ghuslur rijlaini ilal ka'bain, ya, membasuh kedua kaki, ya, ilal ka'bain, sampai mata kaki, sampai mata kaki, ya. Dan para ulama mengatakan disukai untuk memperpanjang bagian anggota wudhu, memperpanjang membasuh bagian anggota wudhu, ya. Kalau bisa ya sampai di atas mata kaki kita basuh, ya. Kenapa? Karena anggota yang terkena basuhan wudhu, ya, maka nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat, ya. Diperpanjang, ya, biar apa? Bercahaya bagian anggota wudhu kita. Namun jangan nyeleneh, ya, biar semuanya bersinar, dicelupin ke bak sampai ke paha umpamanya, ya. Nah, ini keliru, ya. Jadi cukup dipanjangkan saja sedikit, ya, sampai betis. Nanti insya Allah bersinar tuh Pak di hari kiamat. Makanya ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Nabi itu sempat salah menyapa umat, ya. Ketika Mi'raj, Nabi ditampakkan umat yang sangat banyak, Nabi terus memanggil ummati, ummati, gitu, ya. Ah, ini dia umatku, umatku, kata malaikat Jibril, Pak. Lah, bukan wahai Rasulullah. Itu umatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa juga punya pengikut yang banyak, ya. Namun pengikutnya kebanyakan ngeyelnya. Bani Israil, ya. Itu pengikutnya Nabi Musa. Kemudian Nabi melihat dari ufuk barat, ufuk timur, ya, warna hitam, ya. Kemudian juga ada cahaya pada mereka. Maka kata malaikat Jibril alaihissalam, ya, itulah umatmu wahai Muhammad. Itulah umatmu, ya. Dan ada 70.000 orang dari umatmu yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. 70.000 dari umat Nabi yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya. Mau nggak kita masuk 70.000 tersebut? Insya Allah mau Pak, ya. Harus optimis, jangan pesimis. Karena dalam hadis riwayat Muslim, setiap satu orang dari 70.000 orang membawa 70.000 lagi, ya. Satu orang dari 70.000 orang tersebut membawa 70.000 lagi. Kira-kira berapa tuh? Ada yang jago gitu nggak Pak? 70.000 umat Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Setiap satu orang dari 70.000 membawa 70.000 lagi. 49 miliar, ya. 49 miliar, betul, ya. Optimis apa pesimis kita? Optimis. Namun ada syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya apa? La yatatoyyarun, kata Nabi. Mereka ini yang masuk surga kelas VVIP, ya, mereka tidak bertatoyur. Tatoyur itu apa? Menyandarkan kesialan, menganggap kesialan kepada sesuatu, ya. Atau umpamanya lagi mudik pulang kampung, di kampung dengar suara burung gagak tengah malam, ya. Begitu dengar tiba-tiba apa? Jangan-jangan, nah itu dia. Jangan-jangan ada burung, ya, benar kalau itu. Yang repot jangan-jangan besok ada yang meninggal. Nah, ini udah masuk tatoyur Pak, ya, masuk tatoyur. Anak mau nikah, ya, sudah nentuin tanggal sama pasangannya, tiba-tiba sama orang tuanya, jangan nak, ya. Itu tanggal yang buruk, bulan buruk, nanti ayah dan ibu hitung-hitung, ya, tanggal dan bulan, ya. Pakai kitab apa? Primbon Hano Coroko. Dihitung, ya. Nah, ini juga tatoyur. Yang paling sering kalau ada kupu-kupu ke rumah kita Pak, ya. Ada kupu-kupu masuk ke rumah kita, ya, biasanya anggapannya apa? Ada tamu, itu juga tatoyur.
Tamunya siapa? Ya kupu-kupu ya. Tamunya ya kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu. Ada suara toke, ada suara cicak, sampai ya tangan kedutan aja tatoyur. Tangan kedutan. Jangan-jangan mau dapat duit, padahal syaratnya bermasalah itu. Ya. Harus ke ahli saraf ya. Mata kedutan jangan-jangan ya. Masyarakat kita tuh kebanyakan ya. Kebanyakan jangan-jangannya. Ya. Tahayul, Pak. Ya. Nah, ini tatoyur. Jadi syarat pertama agar kita masuk ke dalam golongan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, jangan tatoyur. Ya. Yang kedua, layak tawun, tidak berobat dengan kai. Kayak gitu apa? Besi panas. Orang-orang zaman dulu tuh kalau penyakit kulit, besi dipanaskan langsung ditempel, yes, ya. Bakteri kumannya hilang, namun kulitnya mudorot, ya, berbekas. Ya. Hukum pengobatan dengan kai itu hukumnya makruh, ya, karena apa? Mudorotkan kulit dan khawatir ya kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ya. Kalau zaman sekarang ada nggak pengobatan pakai besi panas, dipanaskan besi, tempelin kulit? Udah ada ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Setrika wajah. Setrika wajah tuh gimana? Biasanya perempuan tuh ya. Ada apa namanya, buat wajahnya kinclong tuh disetrika. Ya. Namun bukan setrika sesungguhnya ya. Kalau setrika sesungguhnya habis wajah. Ya, ada setrika wajah. Allah a'lam bishawab kalau itu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga apa? La yastarqun, ya. Tidak minta di ruqyah. Tidak minta di ruqyah. Ya. Kenapa? Ya. Karena kalau kita minta di ruqyah, ya, khawatir tawakalnya bukan kepada Allah, namun tawakalnya kepada orang tersebut. Ya. Ustaz, afwan Ustaz, ruqyah Anda dong Ustaz. Ya. Anda udah berobat ke medis sudah setahun nih nggak sembuh-sembuh, dokternya juga bingung ada sakit apa. Tolong Ustaz ruqyah. Ya. Di ruqyah mau Ustaz ya, sembuh kebetulan. Ya. Akhirnya apa kata dia? Wah, luar biasa, mujarab juga doanya. Akhirnya woro-woro. Woro-woro tahu ya? Pengumuman. Ya. Kata tetangga, kamu sakit ya? Ke Ustaz pulang tuh bagus, doanya manjur. Akhirnya tawakalnya sama Ustaz. Nah itu Allah jaga demikian. Ya. Jadi jangan minta di ruqyah, kecuali ya, bukan si pelakunya yang minta langsung di ruqyah, namun keluarganya, ya, anaknya sakit, ya, orang tuanya minta kepada Ustaz, tolong ruqyah anak saya, ya, ini nggak jadi masalah. Ya. Namun kalau dari dirinya sendiri minta, ya itu ya, khawatir kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dalilnya ya firman Allah Subhanahu wa taala ya tentang tadi ya rukun-rukun wudu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, idza qumtum ilas shalah, apabila engkau hendak mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Ya. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tangan kalian ilal marafiq, sampai ke siku. Ya. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah ru'usikum, ya, kepala kalian, ya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kedua kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Ini semuanya termasuk rukun wudu. Meskipun para ulama berbeda pendapat apakah kumur-kumur matmadho, ya, kemudian istinshaq termasuk rukun atau tidak. Ya, sebagian mengatakan matmadho, kumur-kumur itu istinshaq tidak termasuk dalam apa? Dalam rukun wudu, ya. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya.
Ama kaunul matmadati wal istinsyaki minal wajhi fayajibani. Namun penulis kitab ini, kitab Al-Wajiz, Dr. Abdul Azim mengatakan, adapun kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung minal wajhi, termasuk bagian dari wajah, fayajibani, maka keduanya wajib hukumnya, ya, wajib hukumnya. Wali anna Allah subhanahu qad amara fi kitabihil aziz bi ghuslil wajhi. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, telah memerintahkannya dalam kitabnya yang mulia di dalam Al-Qur'anul Karim untuk membasuh wajah, ya. Maka mulut dan hidung termasuk bagian dari wajah, maka wajib juga dibasuh. Caranya bagaimana membasuh mulut dengan hidung? Caranya dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung, istinsyak, istinsab, ya. Wa qad thabatat mudawamatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik fi kulli wudu'in, ya. Dan telah sahih bahwasanya Nabi SAW terus menerus, ya, mudawamah, continue, ya, melakukan hal seperti itu di setiap wudunya. Artinya apa? Nabi ketika membasuh wajah, Nabi juga kumur-kumur dan istinsyak, kemudian istinthar. Wa rawahu jami'u man rawa wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam wa bayyana sifatahu, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh seluruh sahabat Nabi, ya, bahwasanya Nabi menjelaskan sifat wudu Nabi SAW kepada para sahabatnya demikian, ya. Fa afada dzalika anna ghuslal wajhi al-ma'murabihi fil Qur'ani huwa ma'al madmadati wal istinsyak, ya. Sehingga secara keseluruhan menunjukkan yang diperintahkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim meliputi kumur-kumur kemudian istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, ya. Jadi penulis kitab ini, al-muallif, ya, berpendapat kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung hukumnya wajib. Meskipun sebagian ulama ada yang menganggapnya sunnah, ya. Wa qad warada al-amru bihima fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijelaskan, ya, oleh sabda Nabi SAW, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an tsumma liyastanthir. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, falyaj'al fi anfihi ma'an, ya, masukkanlah air ke dalam hidungmu, ya. Kemudian, ya, keluarkanlah, falyastanthir, kemudian keluarkanlah, ya. Jadi di kitab Al-Wajiz ini, ya, memasukkan atau kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib, ya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam wa balik fil istinsyak illa an takuna shaiman. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Bersungguh-sungguhlah. Ila an takuna shaiman, kecuali apabila kalian sedang shaiman. Shaiman itu apa? Puasa. Kalau lagi puasa, istinsyaknya hati-hati, ya, jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras masuk ke dalam kerongkongan, ya. Kecuali antum beda, ya, kesempatan dalam kesempitan itu beda lagi, innamal a'malu binniyat lagi jatuhnya, ya. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'ta famadmada, apabila kalian berwudu famadmada, maka kumur-kumurlah. Nah, dari dalil-dalil ini maka penulis berkesimpulan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib, ya. Wa amal wujubu isti'abi ra'si bil mashi, ya. Adapun tentang wajibnya, ya, mengusap seluruh kepala, ya, dan membasuhnya, fali annal amra bil mashi fil Qur'an mujmal, ya. Karena ini adalah perintah dari Al-Qur'anul Karim secara global, secara umum, ya. Fayurja'u fi bayanihi ila sunnah, ya. Dan dikembalikan lagi penjelasannya kepada sunnah, ya. Jadi Al-Qur'an tadi di surat Al-Maidah itu menjelaskan secara umum, ya. Kalau kalian mau sholat, ya, bagi orang-orang beriman maka hendaklah basuhlah wajah. Ini secara umum, penjelasannya di as-sunnah.
Oh, ternyata bagian wajah itu ada mulut. Membasuh mulut caranya apa? Memasukkan air ke dalam mulut, kemudian nodok kubur-kubur. Oh, bagian wajah itu hidung. Caranya bagaimana? Air dimasukkan ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Ya, jadi Al-Quran menjelaskan secara global, penjelasan detailnya ada di As-Sunnah. Makanya ada sekte sesat ketika itu ya, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak ya. Di Indonesia namanya Inkarus Sunnah. Ya, firqah ingkar sunnah. Ya. Waqad sabata fi sahihain ya, dan telah sahih di dalam sahihain. Sahihain itu Bukhari Muslim ya. Wa ghairihima, dan selainnya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istau'aba masha ra'sihi, bahwa Nabi SAW mengusap seluruh kepala. Wa fi hadza dalilun ala wujubi takmili mashir ra'si, dan ini menjadi dalil untuk menyempurnakan dalam mengusap apa? Kepala ya. Jadi ketika mengusap kepala itu disempurnakan. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, fa in qila, jika ada yang berpendapat ya, pada sabata min haditsil Mughirah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamah ya. Dan jika ada yang berpendapat telah sahih bahwa dalam hadis Mughirah bahwa Nabi SAW ya mengusap ubun-ubunnya dan di atas sorbannya, ya. Fal jawab, maka jawabannya ya. Jadi ada yang berpendapat jemaah ya, Nabi itu kan pakai sorban ya. Kalau pakai sorban itu Nabi mengusap ubun-ubunnya saja, sorbannya dibuka. Tahu ya sorban orang Arab imamah namanya ya. Ya, diusap ubun-ubunnya saja, basuh ubun-ubunnya, sisanya mengusap sorbannya dengan sempurna, sisanya ya. Fal jawab, maka jawabannya kata Syekh ya, innama iktasara ala mashin nasiyati ya, bahwasanya mencukupkan ya mengusap ubun-ubun, li'annahu kammalal masha ya biqiyamitir ra'si ala imamah ya. Ya, dikarenakan beliau SAW menyempurnakan mengusap sisa kepala di atas imamahnya ya. Kenapa Nabi melakukan demikian? Karena Nabi setelah mengusap ubun-ubun ya jemaah ya, Nabi menyempurnakan dengan mengusap bagian atas imamah secara sempurna ya. Wa nahnu naqul bidzalik, dan kami juga berpendapat seperti itu ya. Wa laisa fihi dalilun ala jawazil iktisari ala mashinasiyati, dan ini bukan menjadi dalil bahwasanya boleh hanya mengusap ubun-ubun aja. Nggak bisa ya maaf ya. Lagi wudhu nggak pakai peci ya, nggak ada imamah ya. Kemudian berdalil dengan hadis Mughirah ini, usap ubun-ubunnya saja, nggak bisa ya, nggak bisa, kecuali antum pakai imamah ya, pakai imamah atau mungkin pakai peci ya, peci ya, antum usap bagian sini apa ubun-ubun, kemudian disempurnakan di atas pecinya seperti ini. Ini boleh, nggak jadi masalah. Kemudian au ba'dir ra'si min ghairi takmilin ala imamah, atau sebagian kepala ya min ghairi takmilin ala imamah ya, dan tidak disempurnakan di atas imamahnya. Falhasil, maka walhasil annahu yajibu isti'abur ra'si bil mashi ya, maka wajib untuk membasuh seluruh kepala ya, seluruh kepala. Wal masihu insya'a masaha ala ra'si ya, mengusap kepala jika mau maka boleh ya. Faqad au ala imamati faqad, atau di atas imamah saja juga boleh ya. Au ala ra'si wal imamah, atau ya di atas kepala ubun-ubun maksudnya, kemudian disempurnakan di seluruh imamah, ini juga boleh. Fal kullu sahihun sabit, karena semuanya itu sahih datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, ini juga boleh dilakukan oleh para wanita yang menggunakan jilbab ya, lagi wudhu di tempat umum ya, membuka jilbabnya banyak orang ya, maka cukup ambil air sedikit, buang lagi, ubun-ubunnya dibasuh tuh, kemudian sempurnakan ya, usap di atas jilbabnya, sempurnakan ya, usap di atas jilbabnya sampai ke seluruh bagian kepala. Nah, ini boleh, karena ini pernah dilakukan Nabi ketika Nabi memakai imamah ya, memakai imamah.
Wa amma qaulul udhunaini minar ra'si fayajibu mashuhuma fali qaulihi sallallahu alaihi wasallam al udhunani minar ra'si, ya. Adapun ya udhun, kedua telinga adalah bagian dari kepala, ya, maka wajib untuk membasuhnya, ya. Dalilnya Nabi SAW bersabda al udhunani minar ra'si, kedua telinga ya termasuk bagian kepala, maka wajib dibasuh, ya. Caranya tadi ya, satu paket setelah membasuh kedua kepala, kemudian kita basuh kedua telinga kita, ya, masukkan kedua telunjuk ke dalam telinga, kemudian bagian jempol di luar telinga diusap. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian berikutnya tahlilul lihyati, yang ketujuh tahlilul lihyati, ya. Menyela-nyela air wudhu pada jenggot. Menyela-nyela air wudhu pada jenggot, terutama yang punya jenggot lebat, ya. Kalau orang-orang Arab kan jenggotnya apa? Lebat. Ya, kalau kita jenggotnya apa? Ya sedang-sedang aja, ya. Ada yang cuma berapa helai, ya. Kalau jenggotnya lebat atau yang lumayan, maka ketika wudhu di sela-sela bagian jenggotnya, ya. Dalilnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tawaddoa akhadha kaffan min ma'in. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kana idza tawaddoa akhadha kaffan, ya, min ma'in. Bahwa Nabi apabila berwudu, beliau mengambil segenggam air. Segenggam air diambil, ya. Fa'adkhalahu tahta hanakih. Kemudian beliau masukkan segenggam air itu ke hanakih, ke belakang dagu beliau, karena Nabi itu jenggotnya lebat, belakang dagu, ya. Fa khallala bihil, ya, lihyatahu wa qala hadza amaroni rabbi azza wajal, ya. Kemudian beliau sela-sela jenggotnya, setelah ambil air segenggam jari dimasukkan ke belakang dagunya, di sela-sela, ya. Kemudian Nabi bersabda, seperti inilah Rabbku memerintahkanku. Jadi ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagi jenggotnya lebat. Kalau jenggotnya cuma di sini saja ya nggak apa-apa, ya. Ambil air yang sela-sela sini, ya. Kalau cuma selembar dua lembar ya nggak usah. Itu insya Allah sudah basah. Namun kalau lebat ya ambil air dagu digosok-gosok, ya. Pemandangan itu akan kita lihat itu kalau kita lagi umroh haji, ya. Orang-orang Arab pun jenggotnya masya Allah, ya. Karena faktor genetik, ya. Nah, itu harus di sela-sela agar bagian wajah ini rata terkena air wudhu. Nabi mengatakan, hakadza amaroni rabbi azza wajal, ya. Beginilah aku diperintahkan oleh Rabbku. Kemudian jemaah kaum muslimin yang terakhir, yang ke-8, ya. Takhlilu asabi'il yadaini wa rijlaini, ya. Menyela-nyela air pada jari jemari tangan, ya, dan jari jemari kaki. Menyela-nyela air pada jari jemari tangan dan jari jemari kaki. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, asbighil wudu, sempurnakanlah wudu, wa khalil bainal asabi, ya, dan sela-selakanlah air antara jari jemari, ya. Di sela-sela jari jemari, itu di sela-sela jemaah, ya. Kemudian wa balik fil istinsyaq ila antakuna shaiman, ya, maka bersungguh-sungguhlah dalam istinsyaq, masukkan air ke hidung, kecuali kalian sedang saum, ya. Dari jari jemari tangan dan jari jemari kaki ini di sela-sela. Khusus untuk kaki ada riwayat Nabi menyela-nyela jari jemari kaki dengan menggunakan jari kelingking di sela-sela itu. Nah, ini termasuk di antara sunnah dengan jari kelingking, ya. Nah, ini di antara fardu-fardu dalam berwudu atau rukun wudu, ya, hal-hal yang fardu dalam berwudu. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Baik, ada pertanyaan silakan. Ya, Pak. Rambut panjang, ya, dibasus, ya,
sebatas bagian kepala saja. Ya, nggak usah sampai panjang rambutnya, batas panjang rambutnya jangan ya. Nanti kalau rambutnya panjang sampai betis gimana Pak? Ya. Jadi sebatas bagian kepalanya saja. Ya. Ya, kemudian balik ke depan. Ya. Dibalik ke depan, kemudian usap kedua telinga dengan menggunakan jari telunjuk dengan jempol atau ibu jari seperti itu. Jadi tidak perlu semuanya ya dibasuh rambutnya, hanya sebatas bagian kepala saja. Ini berlaku buat laki-laki maupun perempuan. Ya. Ya, ya ini keliru ya, keliru. Kecuali bersama dengan itu dia sempurnakan membasuh seluruh jilbabnya kalau lagi pakai jilbab ya. Ini kan ada ilatnya, ada alasannya. Nabi itu ya pernah dilihat oleh Mughirah itu membasuh ubun-ubunnya saja. Kemudian setelah itu disempurnakan mengusap seluruh bagian imamah. Ya, ini boleh ya. Namun kalau kita nggak pakai peci, nggak pakai imamah, pas wudhu kan dilepas tuh Pak ya, nggak pakai imamah ya. Kemudian hanya membasuh ubun-ubun saja, ini keliru ya, keliru. Jadi ketika kita tidak menggunakan imamah atau peci, maka basuh seluruh bagian kepala, kemudian dibalikkan lagi ke depan, kemudian membasuh kedua telinga ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi ya Pak? Ya, silakan Pak. Wudu ya, hendaknya ketika kita wudu ya, maka tidak boleh mengobrol kecuali menjawab salam ya. Tidak boleh diselingi dengan ngobrol kecuali menjawab salam. Hendaknya wudu itu dilakukan dengan khusyuk. Kecuali memang menjawab salam, assalamualaikum ya, maka tidak mengapa menjawab salam. Ibadah yang tidak boleh diselingi dengan berbicara itu ya, atau menjawab salam itu hanya ya, satu, yaitu sholat. Tawaf itu setara dengan sholat. Tawaf itu ibadah yang setara dengan sholat. Bedanya kalau tawaf boleh ngobrol, bicara lagi tawaf teman apa nanti ngobrol itu boleh, nggak jadi masalah. Kalau sholat itu nggak boleh. Untuk menjawab salam boleh, namun untuk ngobrol dihindari, kecuali memang keadaannya darurat. Ada darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masuk ya. Apakah itu termasuk juga anggota keluarga, misalkan anak kepada orang tua, kepada suami? Tidak ya. Yang jelas intinya si pelaku tersebut tidak minta langsung diruqyah. Kalau anak kita sakit, kita punya inisiatif langsung meruqyah anak kita sebagai orang tua, maka tidak termasuk hadis tersebut. Kecuali anaknya minta ke ayahnya, yang ruqyahin aku dong ya, aku sakit nggak sembuh. Nah, khawatir ya anak tersebut ya masuk ke dalam hadis tersebut. Tapi kalau keluarga yang lain punya inisiatif, itu ada nggak termasuk dalam hadis tentang orang yang masuk ke surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya Pak. Apa dalam kaitan misalnya itu ada pengobatan dengan ujian namanya. Ada misalkan bagian hidup jaringan itu nah itu udah berlalu masih solusinya adalah pakai Oh gitu, saya merasa. metodenya berbeda ya. Efeknya adalah dibakar Anjur. Baik jemaah rahimahullah, pengobatan dengan kain ini sebagian sahabat
pernah mengobati luka kulitnya dengan kain. Artinya di zaman Nabi masih hidup, sahabat ada yang berobat dengan kain si panas. Dan para ulama menghukumi orang yang mengobati dengan kain, pengobatan dengan kain ini hukumnya makruh. Sama orang yang minta diruqyah sama hukumnya makruh, tidak sampai ke haram. Kan? Ya. Namun karena mudaratnya lebih besar, menyebabkan mudaratan bagi kulit. Ya. Dulu kan sahabat banyak luka kulit ketika perang. Ya. Ada bakteri, ada kuman, kemudian memanaskan besi, ya kemudian langsung ditempel. Sembuh sih sembuh, ya. Tapi mudarat buat kulit. Maka ini hukumnya makruh dan khawatir kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian dalam pengobatan modern di zaman sekarang ini, ya, tadi Pak Dokter ya menjelaskan ada pengobatan di hidung dengan memanaskan besi. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau itu memang darurat dan dibutuhkan, ya mudah-mudahan maafkan itu mudah-mudahan Allah maafkan. Kalau memang hanya itu cara pengobatan. Namun kalau masih memungkinkan untuk diambil jalan yang lain, pengobatan jalan yang lain, maka lakukanlah. Namun kalau nggak ada jalan lain, harus dengan pengobatan metode seperti itu, maka mudah-mudahan Allah maafkan. Ya, hukumnya makruh, ya, pengobatan dengan besi panas. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kebetulan beliau ini dokter THT, Pak. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Pak. Bagaimana punya rambut yang kering atau ikal, catatannya dilurus di mencatok rambut. Iya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Mencatok rambut itu masuk ke dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Setiap amal itu tergantung niat. Boleh jadi dia mencatok rambut karena untuk menutupi aib yang ada pada rambutnya. Ada dia mencatok rambut untuk gayaan. Udah nggak pakai jilbab, sudah balik rambutnya dicatok, ya dosa. Namun kalau niatnya untuk menutup aib, karena kalau nggak dicatok rambut saya ini ngumpul ke atas, ngumpul keriting, kan ada yang waduh, oke kalau keluar nanti saya jadi bahan bulian teman-teman. Akhirnya untuk menutupi aib rambutnya yang ribu itu ya, dia niatkan saya catok aja, biar aman keluar nggak dilihat orang banyak. Mau naik kereta dalam kondisi rambut ngumpul ke atas, orang-orang jadi pusat perhatian. Dia catok ini nggak jadi masalah. Jadi tidak termasuk perubahan ciptaan Allah, sama dia giginya ompong umpamanya. Ya. Akhirnya dia pakai gigi palsu. Ini nggak ada masalah. Rambutnya botak, susah numbuh, akhirnya pakai rambut palsu. Tiap hari model rambutnya ganti sampai temannya bingung. Ini boleh, nggak ada masalah untuk menutupi aib ya, bukan untuk gaya-gayaan. Ya. Jadi kalau untuk gaya-gayaan ya khawatir dia terjerumus dalam perbuatan dosa. Allah akan bisa. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berwudu, kalau yang tiga kali. Mana yang lebih baik berwudu 3 kali lepaskan sendiri atau kali-kali 3 kali Ya. Jadi kaifiatnya itu dahulukan ayatnya dahul yumna, idlahul yumna. Jadi tangan kanan 3 kali dari arah jari jemari ke arah siku. 3 kali sempurnakan. Kemudian yang berikutnya tangan kiri, begitu juga untuk kaki kanan sampai ke mata kaki disempurnakan 3 kali. Ini sunnah ya. 3 kali itu sunnah, yang wajibnya 1 kali. Lihat kondisi air. Kalau kondisi air sedikit, maka cukup 1 kali basuhan saja sudah mencukupi, sudah sah. Namun harus dipastikan sempurna basuhannya, seluruhnya harus terkena air. Ya, jadi tangan kanan 3 kali, kemudian baru tangan kiri. Kemudian kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri. Ya. Dan ingat, harus muwalah, itu syarat sah dulu. Harus berturut-turut. Jangan tangan kanan 3 kali, ya, kemudian kopi dulu, kemudian baru masuk tangan kiri 3 kali. Nah, ini
Jadi nggak mualaf, tidak berturut-turut, khawatir ya, wudunya tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Pak? Langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana apabila kita sudah tua, Ya. tidak bisa angkat kaki, Ya. membantu tapak kaki, Ya. kemudian Berarti ini ada udzur syar'i, susah duduk, ya sulit bungkuk untuk membasuh kaki, ya. Atau mungkin susah untuk ya, menjulurkan tangan untuk membasuh kaki, maka ini namanya udzur syar'i. Maka ketika ada orang udzur syar'i, ya dia cukup alirkan air saja ke kakinya, kemudian pastikan rata air tersebut sampai menyentuh mata kaki. Nah, ini ada udzur seperti ini tidak mengapa, ya, kecuali kalau tidak ada udzur. Allah a'lam bishawab. Ya. Iya. Baik. Yang pertama, Ustaz, saya pernah mendengar yang tersebut pada saat pergi dan pulang dari masjid berbeda arah dengan maksud mungkin ada janda yang perlu disantuni. Kenapa nggak yatim aja? Iya, ada janda yang perlu disantuni. Apakah sahih dari tersebut? Ya. Allah a'lam bishawab. Ya. Riwayat yang menyatakan pergi ke masjid, ya, kemudian pulang dengan jalan berbeda, ya, itu ada di dalam riwayat sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Tapi berangkatnya lewat jalan sini, pulangnya jalan yang berbeda, ya. Dengan maksud menyantuni janda, ya. Menyantuni janda. Wallahu a'lam kalau dengan maksud menyantuni janda. Namun Nabi SAW yang jelas dalam salah satu riwayat pergi dan pulang ke masjid ketika sholat Id itu ya, dan sholat Jumat perginya lewat jalan yang satu, pulangnya lewat jalan yang berbeda, dan ini termasuk di antara sunnah. Jadi antara sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi apa Pak? Ustaz, gimana sah gak mulut tangan dan muka bertato? Sah. Tato tidak termasuk pembatal wudu, ya. Tato tidak termasuk pembatal wudu. Namun hendaknya kalau dia bisa hilangkan. Dengan catatan tidak memudaratkan kulit. Kalau tidak bisa dihilangkan, ya sudah. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ada nggak alat menghilang tato tapi tidak memudaratkan kulit? Tato permanen ada nggak? Sekarang ada ya? Ya kalau bisa dihilangkan ya dihilangkan. Kan kalau dulu kan mesti dipakai besi panas dulu ya. Nah, itu kan mudarat kulitnya, luka-luka. Namun kalau sekarang ada teknologi untuk menghilangkan tato permanen tidak memudaratkan kulit, maka hilangkan lebih bagus. Lebih bagus. Namun kalau tatonya sudah satu jam tubuh kan beda, repot Pak. Bahkan ada muka yang ditato, ada nggak? Ada muka ditato. Insya Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya cukup ya. Betul. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.